Shalom, puji Tuhan Bapak Ibu Saudaraku yang saya kasihi. Dalam pertemuan kita kali ini, saya mengajak Bapak Ibu Saudara untuk belajar bersama-sama dengan saya tentang kristologi, doktrin tentang Tuhan Yesus. Ya, kita akui sebagai orang Kristen, kita percaya dan yakin bahwa Yesus itu adalah Tuhan kita. Tapi kalau kita melihat sejarah bahkan sampai hari ini, masih begitu banyak yang mempersoalkan tentang Yesus itu Tuhan. Nah, untuk itulah tema yang saya angkat mulai hari ini, beberapa bulan ke depan, kita akan banyak bicara tentang ajaran atau doktrin tentang Yesus. Bapak Ibu Saudaraku, sebelum kita mengawali, mari kita satukan hati kita berdoa, mohon Tuhan pimpin, Tuhan memberikan inspirasi lewat apa yang kita pelajari, sekaligus kita bisa diperkaya, pemahaman kita, pengenalan kita tentang Yesus yang adalah Tuhan kita. Dan tema awal ini adalah pandangan Kristen tentang Yesus Kristus. Pandangan Kristen tentang Yesus Kristus. Mari kita satukan hati kita berdoa. Bapa kami dalam sorga, sungguh kami bersyukur buat waktu yang sudah Kau berikan bagi kami untuk kembali kami belajar dari firman-Mu. Tolong setiap kami Tuhan agar kami mampu menangkap apa yang menjadi pesan-Mu bagi setiap kami. Pakai hamba-Mu yang sangat terbatas ini, biarlah firman-Mu betul-betul boleh memberikan arahan, petunjuk yang jelas, sehingga pengenalan akan Engkau semakin nyata dalam setiap hidup kami. Terima kasih, kami bersyukur dan kami berdoa dalam nama-Mu, Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudaraku, saya ingin mengawali satu ayat dari Matius 16 ayat 15. Matius 16 ayat 15, demikian firman Tuhan. Lalu Yesus bertanya kepada mereka, "Tetapi apa katamu, siapakah aku ini?" Kita bisa lihat juga dalam Markus 8 ayat 27, Lukas 9 ayat 20. Amin. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang saya kasih, 2000-an tahun yang lalu, Tuhan Yesus mengajukan pertanyaan kepada murid-muridnya. Dan kini pertanyaan tersebut masih begitu akurat untuk mendapatkan jawaban yang tepat. Kata orang, siapakah anak manusia itu? Tetapi apa katamu? Siapakah aku ini? Banyak orang, kelompok agama, dan bahkan ahli filsafat memberikan berbagai macam jawaban atas pertanyaan yang pertama. Nah, saudaraku, beberapa di antara mereka menyatakan bahwa Yesus sebagai nabi, sebagai guru, guru yang agung, dan yang lain lagi sebagai orang yang baik, yang bermoral tinggi, yang patut dicontohin, yang patut diteladani, karena dia layak untuk menjadi model bagi kita. Saudaraku, orang-orang Kristen menyatakan bahwa Yesus itu adalah Tuhan yang menjelma menjadi manusia. Ya, pengajaran ini amat penting, saudara. Jika pengajaran ini benar, maka kekesanan unik dan otoritatif. Jika tidak, maka kekesanan tidak berbeda jauh dengan agama-agama yang lain, dengan keyakinan-keyakinan yang lain. Nah, saudaraku yang saya kasih, pandangan tentang Yesus Kristus atau kita sebut kristologi memang ramai dibicarakan di sepanjang sejarah gereja.
Sejak Yesus yang disebut Kristus itu lahir, mati, dikuburkan, bangkit, dan naik ke sorga pada abad pertama dari suatu era yang disebut dengan era Kristen atau CE, Christian Era. Dahulu disebut AD, yaitu Anno Domini, tahun-tahun, untuk membedakan dengan era sebelumnya yang disebut dengan BC, before Christ, atau sebelum Kristus. Saudaraku, kecuali saat kelahirannya yang dianggap sangat-sangat istimewa oleh orang-orang Majus dari timur, Yesus tidak dianggap istimewa oleh lingkungannya, yaitu masyarakat Yahudi. Orang-orang Farisi pernah menyebutnya sebagai pesuruh Beelzebul atau penghulu setan. Kita bisa melihat dalam Matius 12 ayat 24. Di kalangan orang kebanyakan, ia disalah mengertikan sebagai Yohanes Pembaptis, sebagai Elia, atau sebagai Yeremia dalam Markus 8 ayat 27. Ketika Tuhan Yesus akan disalibkan, ia diolok-olok dan dihina sebagai raja dan direndahkan hingga lebih rendah dari seorang pembunuh yang bernama Barabas. Matius 27 ayat 21. Saudaraku, keraguan-raguan akan siapa Yesus juga timbul di antara para murid-muridnya. Misalnya Thomas meragukan kebangkitannya, sehingga dia perlu bukti ketika teman-teman berkata, kami ketemu Tuhan sudah bangkit. Dia meragukan itu. Kita bisa melihat keraguannya itu dalam Yohanes 20 ayat 25. Dan Yudas menyerahkan Yesus untuk disalib. Saudara, namun menanggapi pertanyaan Yesus, siapakah aku ini? Dengan yakin Petrus yang ternyata belakangan menyangkali Yesus 3 kali itu menjawab, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Dalam Matius 16 ayat 15 sampai 16. Saudaraku, Paulus kemudian menjadikan peristiwa kebangkitan Yesus Kristus sebagai pondasi iman Kristen. Ia mengatakan, jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu, dan kamu masih tinggal di dalam dosamu. Itu diungkapkan 1 Korintus 15 ayat 17. Saudara, para rasul dan murid lainnya juga melandaskan ajaran mereka pada Yesus sebagai Kristus, artinya yang diurapi, dan Tuhan. Dan mereka umumnya tidak mempermasalahkan lagi soal Yesus dan ketuhanannya, karena mereka telah menyaksikan dan mengalami sendiri pribadi Yesus. Luar biasa. Namun kini, saudaraku, mengapa tema ini saya angkat? Fakta di depan kita, fakta yang ada sekarang ini, saudara. Muncul dan maraknya berbagai tulisan-tulisan populer di sekitar tokoh Yesus yang berujung adalah pelecehan, penghinaan. Dibuat novel untuk menjatuhkan, menjatuhkan istilah Yesus itu Tuhan. Dampak positif negatif bagi orang percaya di dalam gereja positif jelas. Fakta begitu banyak orang percaya, negatif begitu banyak yang melecehkan. Nah, saudaraku, bagaimana menyikapi perkembangan semacam ini, saudaraku? Kita lihat permasalahan yang sangat mendasar adalah apa?
kegagalan untuk mempertahankan keseimbangan dua sifat Yesus. Satu sisi beliau adalah Allah yang sejati, satu sisi manusia sejati yang menyatu dalam satu pribadi. Ini sesuatu yang misteri, yang sulit diterima dengan logika. Saudaraku, jadi kita melihat di sini bagaimana kegagalan dalam mempertahankan keseimbangan ini. Ada 3 ajaran sesat yang dapat muncul. Pertama, penyangkalan keilahiannya. Yang kedua, penyangkalan keinsanannya atau kemanusiaannya. Yang ketiga, penyangkalan dua sifat. Nah, kita lihat di sini. Yang pertama, penyangkalan keilahiannya. Intinya yang pertama adalah Yesus bukan Allah. Nah, yang pertama adalah pandangan ebionisme atau ebionism. Ini terjadi di abad pertama sampai dengan abad keempat Masehi. Saudaraku, ini latar belakang Yahudi. Ya, ajaran ini mempraktekkan hukum Yahudi. Artinya, menolak pandangan kelahiran perawan dan menganggap Yesus hanya seorang nabi. Ya, pandangan mereka tentang kemanusiaan dan keilahian Yesus, di mana Yesus adalah manusia biasa. Meskipun diangkat oleh Allah sebagai Mesias yang nanti ditetapkan kembali pada akhir zaman untuk memerintah dunia berdasarkan kuasa Allah yang berdaulat. Mereka menolak kealahan, mereka menolak keilahian Yesus Kristus. Karena mereka percaya hanya satu Allah yang benar. Yesus adalah manusia biasa. Mereka hanya mengenal satu Allah saja, yaitu Allah Yahweh. Dan tidak mungkin ada Allah lain selain Dia. Ini pandangan yang sangat menentang keilahian Yesus. Nah, yang kedua, Arianisme. Tokoh yang membawa ajarannya adalah Arius. Arius tahun 256 sampai 336 Masehi. Dia adalah pimpinan jemaat. Ya, tokoh atau boleh katakan gembala di Alexandria. Ya, Arius meyakini bahwa putra Allah yang preeksistensi diciptakan secara langsung oleh Bapa, merupakan subordinasi Allah Bapa. Jadi ajarannya mengemukakan bahwa anak itu diciptakan. Karena itu ia tidak kekal. Dia tidak kekal. Yesus memang adalah makhluk yang paling agung. Namun sesungguhnya hanya makhluk saja. Mereka menolak kekekalan. Bahkan mereka menolak kesetaraan Yesus dengan Bapa dan Roh Kudus. Ya, karena Yesus diciptakan. Dari pandangan ini muncullah pandangan saksi Yehova yang menyebar sampai saat ini. Yang ketiga, saudaraku, Socinianisme, yang mengajarkan bahwa adalah keliru untuk mempercayai pribadi-pribadi dari Tritunggal memiliki satu hakikat yang esa. Paham ini mengajarkan bahwa hanya ada satu zat ilahi yang terdiri hanya satu pribadi. Walau mengikuti Arius, tetapi Sokinus ya melampaui Arianisme dalam penyangkalannya tentang praeksistensi anak dan menganggap anak hanya seorang manusia belaka. Ya, Sosinus mendefinisikan Roh Kudus sebagai kebajikan atau tenaga, yaitu energi yang mengalir keluar dari Allah kepada manusia.
Nah, pandangan sosianisme ini memberikan pengaruh kepada pandangan unitarianisme Inggris dan deisme Inggris. Lalu yang keempat, unitarianisme memandang Yesus sebagai putra Allah, subordinasi dan berbeda dari Bapa. Perhatikan, berbeda dari Bapa. Nah, ajaran ini mengaku adanya Allah, namun bagi Kristus tidak diakui sebagai Tuhan. Bagi pengikut unitarianisme, Yesus hanyalah orang besar, seorang nabi Allah, atau bisa juga disebut sebagai manusia yang ajaib, yang mampu melakukan begitu banyak mujizat. Arianisme adalah salah satu aliran yang menyerupai unitarianisme. Nah, saudaraku, kita masuk bagian kedua, penyangkalan keinsanan. Yang pertama, doketisme. Nah, saudaraku, yang kedua, doketisme. Yesus tidak sungguh-sungguh manusia. Ini pandangan mereka. Jadi doketisme mengatakan bahwa Yesus tidak sungguh-sungguh manusia, melainkan hanya nampaknya sebagai manusia, tapi dia bukan manusia. Nah, kata ini berasal dari bahasa Yunani dokein, yang berarti nampak, tampak atau kelihatan. Kelihatannya. Ya. Doktrin ini mempertahankan bahwa Yesus Kristus hanya tampaknya saja mempunyai tubuh. Seperti apa? Seperti hantu begitu. Ya, nampak. Nah, saudaraku, lalu kemudian ada ajaran lagi Marcionisme. Nah, ajaran yang dianggap sesat oleh gereja-gereja resmi pada abad yang kedua. Didirikan oleh seorang yang bernama Marcion atau Marcion. Ajarannya yang paling ditentang oleh banyak tokoh pada waktu itu adalah mengenai pemisahan Allah, ya, Allah Perjanjian Lama dan Allah Perjanjian Baru, dipisahkan. Artinya ada perbedaan. Jadi Allah Perjanjian Lama menurunkan Allah yang adil, ya, kurang sempurna, kejam, ya, dan tidak pengasihan, tidak punya belas kasihan, gemar menghukum dengan hukum Taurat yang diturunkan kepada Musa. Jadi ajarannya lebih mirip pada teologi Kristen tentang gnostisisme. Nah, saudaraku, jadi baginya hukum-hukum yang terdapat dalam Perjanjian Lama terlalu berat untuk dilaksanakan oleh manusia. Artinya nggak mungkinlah manusia melakukan hukum-hukum tersebut. Nah, dialah Allah yang berkata, kasihanilah sesama manusia dan bencilah musuhmu. Mata ganti mata, gigi ganti gigi. Sementara kita melihat atau sedangkan Allah dalam Perjanjian Baru adalah Allah yang baik, Allah yang maha murah, penyayang, yang tampak dalam diri Yesus. Artinya Allah yang ada dalam Perjanjian Baru ini diperkenalkan oleh Yesus Kristus yang mengutusnya untuk menyelamatkan manusia dan menebus dosa-dosa manusia dengan membawa Injil tentang cinta kasih kepada manusia. Lalu kemudian pandangan gnostisisme. Arti kata gnosis dari bahasa Yunani adalah pengetahuan. Gnostisisme dibangun dari berbagai sistem yang berasal dari mitologi, filsafat, dan teosofi. Mereka mencoba membentuk filsafatnya dengan menggabungkan doktrin Alkitab bersama dengan pengajaran kekafiran, menolak kemanusiaan Yesus. Kristus dikatakan turun dari sorga yang tertinggi atau kegenapan. Jadi selama beberapa waktu, ya, ia menggabungkan diri dengan pribadi historis Yesus yang badannya dari bahan psikis dan kedua unsur terdapat pada hubungannya yang tidak erat. Mereka membedakan antara Yesus dan Kristus.
Yesus adalah manusia biasa dan Kristus adalah Roh Allah yang turun mengurapi Yesus di Sungai Yordan waktu dibaptis, tetapi meninggalkan Yesus di kayu salib. Lalu kemudian ada ajaran lagi, Apollinarianism. Apollinarius itu tokohnya adalah bishop dari Laodikia. Saudaraku, pandangannya menyangkal bahwa Allah benar-benar menjadi manusia. Jadi ajarannya bahwa Yesus mempunyai tubuh dan jiwa, tapi tidak mempunyai roh dan pikiran. Hal ini disebabkan karena mereka sulit untuk menerangkan persatuan dari wujud dalam satu pribadi dari Kristus. Lalu kemudian pandangan lagi ada monarsianism. Nah, pandangan ini menganggap bahwa Yesus diangkat menjadi putra Allah. Yesus bukanlah sungguh-sungguh Allah, melainkan manusia ilahi. Yesus yang manusia itu pada saat ia dibaptiskan atau saat kebangkitannya diangkat menjadi putra Allah. Nah, saudaraku, ada lagi pandangan patripasianism. Saudaraku, dalam teologi Kristen secara historis, ya, patripasianism ini seperti yang disebut dalam gereja barat adalah sebuah versi dari Sabialism di gereja timur dan sebuah versi dari modalisme atau modalism, monarkianisme, modalistik atau monarkisme modal. Nah, modalisme adalah kepercayaan bahwa Allah Bapa, Yesus Kristus, dan Roh Kudus adalah tiga modus atau aspek yang berbeda dari satu pribadi Allah yang monadik dan bukannya tiga pribadi yang berbeda di dalam kealahan, bahwa tidak ada perbedaan yang nyata atau substansial di antara ketiganya sehingga identitas Roh atau Anak adalah identitas Bapa. Saudaraku, di barat sebuah versi dari kepercayaan ini dikenal secara merendahkan sebagai patripasianisme oleh para pengkritiknya. Dari bahasa Latin, patri itu Bapa dan pasio penderitaan. Karena ajaran ini mensyaratkan bahwa karena Allah Bapa telah berinkarnasi secara langsung di dalam Kristus, maka Bapa secara harfiah mengorbankan dirinya sendiri di kayu salib. Lalu kemudian Sabialisme atau modalisme ini menyatakan bahwa Allah mengambil berbagai rupa. Perhatikan, Allah mengambil berbagai rupa baik di dalam kitab suci Ibrani maupun kitab suci Yunani Kristen, dan bahwa Allah menyatakan dirinya dalam tiga mode primer sehubungan dengan keselamatan umat manusia. Ia berpendapat bahwa Bapa, Putra, dan Roh merupakan peran berbeda dari pribadi ilahi yang sama dalam berbagai keadaan di sepanjang sejarah. Jadi dibedakan, ya, Bapa, Anak, dan Roh. Nah, dengan demikian Allah adalah Bapa dalam penciptaan. Allah menciptakan Putra melalui kelahiran perawan. Allah Putra dalam penebusan. Allah memanifestasikan dirinya sendiri ke dalam manusia Kristus Yesus yang diperanakan untuk wafat di salib. Lalu yang ketiga, dan Roh Kudus dalam kelahiran kembali, yaitu Roh Allah yang berdiam di dalam Putra dan di dalam jiwa umat beriman Kristen. Lalu kemudian adopsianisme, yaitu abad kedua, menyatakan bahwa Yesus menjadi ilahi saat ia dibaptis. Terkadang dikaitkan dengan Injil Markus, atau saat ia bangkit terkadang dikaitkan dengan Santo Paulus dan Gembala Hermas. Saudaraku, lalu kemudian monarkianisme dinamis menganggap bahwa Yesus diangkat menjadi putra Allah. Yesus bukanlah sungguh-sungguh Allah, melainkan manusia ilahi
Yesus yang manusia itu pada saat ia dibaptiskan atau saat kebangkitannya diangkat menjadi putra Allah. Puji Tuhan. Jadi kita melihat di sini bagaimana ya sejarah gereja ya mempersoalkan kealahan Yesus, mempersoalkan kemanusiaan Yesus. Yang ketiga, penyangkalan dua sifat. Nah, ini pandangan dari monofisitisme. Ya, monofisit itu adalah ajaran yang diklaim sebagai ajaran bidah atau bidat oleh Konsili Kalsidon yang dilaksanakan pada tahun 451 di daerah Libanon, saudara. Aliran ini memahami bahwa Kristus hanya memiliki satu kodrat, yaitu kodrat ilahi. Karena kodrat kemanusiaannya telah terserap ke dalam keilahiannya. Ini kan bisa bikin bingung orang kan. Nah, suatu bagaimana kaitan dengan penebusan nantinya kan. Nah, yang kedua, Eutychianism. Pandangannya mengatakan bahwa pribadi Yesus merupakan kesatuan. Sifat ilahi dan sifat kemanusiaan berlebur menjadi satu dan membentuk sifat yang ketiga. Karena itu Yesus bukan manusia sejati dan bukan Allah sejati. Dengan demikian ia tidak sanggup untuk bertindak sebagai perantara. Monotelitisme. Istilah monotelitisme berasal dari bahasa Yunani dari kata monos itu satu dan telema atau kehendak. Jadi ajaran ini menyatakan bahwa Yesus Kristus dalam satu pribadinya yang terdiri dari dua kodrat, keilahian dan kemanusiaan, hanya memiliki satu kehendak ilahi. Nah, saudaraku, jadi kita melihat bagaimana ya para pemimpin gereja diperhadapkan dengan ajaran-ajaran justru yang muncul dari para pemimpin-pemimpin, pendeta-pendeta dan teolog. Sehingga dilaksanakanlah konsili, berkumpullah para tokoh-tokoh Kristen di Nisia, misalnya pada tahun 325 Masehi. Lalu berlanjut ya pada tahun 451 Masehi. Nah, dalam dua konsili ini ditegakkan kembali kebenaran Alkitab atau yang disebut dengan ortodoks atau konservatif. Pasal utamanya menegaskan bahwa kita harus mengakui bahwa Tuhan kita, Yesus Kristus, adalah anak tunggal yang sama, sempurna dalam keilahian, sempurna dalam kemanusiaan, sehakikat dengan Bapa dalam keilahian, sehakikat dengan manusia dalam kemanusiaan. Dua kodrat itu menyatu tanpa pembauran, tanpa perubahan, tanpa pembagian, tanpa pemisahan, bersifat pribadi prosopon dan satu hakikat hypostasis. Nah, itu yang kita lihat upaya para tokoh-tokoh gereja. Namun seiring perkembangan zaman, kita melihat bagaimana pandangan kristologi itu semakin berubah-ubah. Nah, kita lihat sebagai contoh awal kristologi kontemporer. Nah, ini banyak dipengaruhi oleh filsafat, yaitu filsafat sekuler terhadap pengembangan teologi, khususnya humanisme dan nasionalisme. Nah, tokoh awal adalah ya Schleiermacher, Troeltsch, ini orang Jerman, lalu Bergman. Nah, saudaraku, tiga orang ini coba kita lihat. Pertama, nama lengkapnya Friedrich Daniel N. Schleiermacher. Ya, Schleiermacher menegaskan bahwa kekesanan lebih dari semua agama positif manapun juga. Alasannya ialah oleh karena Kristus telah memberikan contoh. Kristus telah memberikan model yang sempurna tentang bagaimana inti agama positif, yaitu hubungan antara Allah dan manusia, dapat benar-benar tercapai secara sempurna. Jadi kita melihat di sini Kristus menurut dia adalah manusia biasa yang kebetulan dipilih Allah untuk tidak mewarisi dosa asal. Sejak
Sehingga sejak lahir ia dapat berhasil mengembangkan kesadaran rohaninya. Nah, kesadaran rohani ini adalah kesadaran batinia yang merupakan satu-satunya sarana untuk mengenal dan bersekutu dengan Allah. Jadi, Kristus disebut sebagai anak Allah oleh karena di dalam dirinya kesadaran batinia akan Allah dapat berkembang dan mencapai kepenuhannya. Ia berbeda dari manusia lain karena ia memiliki kesadaran batinia akan Allah yang tidak tercemarkan oleh dosa. Yang kedua, Ernst Troeltsch. Ya, Ernst Troeltsch ini adalah filsuf dan teolog yang berasal dari Jerman. Lahir tahun 1865 sampai 1923. Ya, ajarannya mengarahkan agar orang tidak mengabsolutkan suatu ajaran tertentu secara absolut, diikuti dengan pengakuan keberadaan the others, baik ajaran maupun iman. Ya, menurutnya Allah menyatakan dirinya dalam sejarah. Ya, dengan memberikan tawaran tentang suatu bentuk tradisi yang sangat imanen, dekat, membumi. Agama merupakan salah satu sarana bagi manusia untuk apa? Untuk mengalami kehadiran Allah secara imanen yang dekat tadi. Nah, dalam hal ini setiap agama memiliki karakter yang sama dalam pengalamannya. Ya, merasai bagaimana cintanya Allah yang transenden, Allah yang jauh di sana dalam pernyataan yang imanen yang dekat dengan umatnya. Jadi kita melihat ya, Troeltsch dalam salah satu karyanya tentang posisi Kristen di antara agama-agama dunia menyatakan bahwa semua agama termasuk agama Kristen sendiri itu memiliki elemen kebenaran. Artinya semua agama memiliki elemen kebenaran. Namun demikian bukanlah satu hal yang bijak untuk dimuliakan. Sebab bagi profesor teologi sistematika di Heidelberg, Berlin ini, konsep ketuhanan di muka bumi ini beragam dan tidak tunggal. Karena itu dengan tidak memuliakan diri, ya, artinya memuliakan diri sistem keagamaan tertentu, maka dengan sendirinya sedang menghargai keberadaan ajaran lain yang juga memiliki potensi untuk klaim yang sama. Jadi inilah gerakan pluralisme. Dianggap dalam agama lain pun ada Tuhannya. Nah, saudaraku yang saya kasih. Lalu yang terakhir, Bultmann. Istilah demitologisasi dipopulerkan oleh Bultmann ya pada tahun 1884 sampai 1976. Nah, pada tahun 1926 ia menulis buku Yesus. Di dalamnya beliau mengatakan bahwa yang penting bukanlah apa yang objektif tentang Yesus, tetapi bahwa kebenaran itu akan timbul dalam tanggapan iman yang subjektif dari para pengikut. Pekerjaan dan ajaran Yesus tidak dapat dilepaskan dari panggilannya untuk mengambil keputusan. Jadi pada prinsipnya nafas kritik historis termasuk studi tentang Yesus, sejarah dan kitab-kitab Injil menunjukkan keraguan akan sifat sejarah kitab-kitab Injil, menolak hal-hal yang bersifat supranatural dan menjadikan Yesus hanya sebagai tokoh moral, tokoh politik. Bayangkan, Yesus itu bukan Tuhan, hanya tokoh moral atau tokoh politik. Lebih lanjut, menurut Bultmann, tugas manusia ialah melepaskan manusia dari kerangka mitos yang dianggap tidak ilmiah, yang disebut dengan demitologisasi, atau melepaskan Yesus sejarah dari Yesus iman. Nah, saudaraku, dari begitu banyak pandangan tentang Yesus Kristus yang ada di sepanjang sejarah gereja, kita dapat menyimpulkan adanya beberapa golongan
yang memiliki ciri-ciri antara lain ada 6 yang saya simpulkan. Pertama, keyakinan bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan sekaligus manusia. Yang kedua, percaya bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan yang sesaat mendiami manusia Yesus dari pembaptisan sampai ke kematiannya. Yang ketiga, Kristus lebih rendah dari Allah Bapa, artinya Yesus tidak setara dengan Bapa. Yang keempat, Yesus sekedar manusia biasa yang memiliki standar moral, etis, ideal. Sehingga beliau patut jadi model, teladan. Yang kelima, Yesus manusia yang tinggal di Palestina sebagai tokoh revolusioner. Yang keenam, Yesus manusia berdosa yang mati dalam kegagalan. Nah, saudaraku, dari berbagai pandangan tentang Yesus di atas tadi, kembali pertanyaan Yesus diajukan, ya, tetapi apa katamu siapa aku ini? Maka jawab Simon Petrus, engkaulah Mesias, anak Allah yang hidup. Bapak Saudara bisa baca dalam Matius 16 ayat 15-16. Dalam khotbahnya pada hari Pentakosta, Petrus berkata, jadi seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti bahwa Allah telah membuat Yesus yang kamu salibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus. Kisah Rasul 2 ayat 36. Saudaraku, dari pengakuan inilah terbentuk jemaat-jemaat Kristen. Dan dengan kuasa yang besar rasul-rasul memberi kesaksian tentang kebangkitan Tuhan Yesus. Dan mereka hidup dalam kasih karunia yang melimpah-limpah. Kita lihat dalam sejarah gereja mula-mula dalam Kisah Rasul 4 ayat 33. Nah, saudaraku, inilah awal untuk pendahuluan kita belajar betapa begitu beratnya perjalanan hidup bergereja. Kita tahu bahwa Yesus itu Tuhan, tapi begitu banyak ya penyangkalan-penyangkalan yang muncul bahkan sampai detik ini. Biar kita belajar ketika Yesus bertanya, siapakah aku ini? Bisakah kita berkata Yesus adalah Tuhan? Nah, memang ini masih misteri, belum jelas. Ya, kita jumpa kembali minggu mendatang. Saya akan menjabarkan dari teks-teks Alkitab. Secara eksposisi kita bisa mendapatkan begitu banyak jawaban. Kiranya apa yang saya bagikan ini menolong untuk membuka pemikiran kita. Memang tidak semudah itu orang percaya kepada Yesus. Bahkan tokoh-tokoh Kristen gereja pun ya tidak memahami Alkitab secara komprehensif tentang siapa itu Yesus. Untuk itu betapa penting Bapak Ibu Saudara kita belajar Alkitab. Jangan sekedar comot ayat, lihat satu ayat. Kita harus membaca Alkitab secara komprehensif, menyeluruh. Dan penelitian kita harus secara induktif, bukan deduktif. Dan secara eksegesis, bukan eisegesi. Biar kita belajar sungguh-sungguh tentang firman Tuhan, sehingga kita tidak gampang ditipu, disesatkan oleh pandangan-pandangan yang bisa menggeserkan Yesus itu sebagai Tuhan. Biar kita tetap yakin Yesus Kristus itu adalah Tuhan kita. Mari kita berdoa. Bapa kami dalam sorga, kami bersyukur buat waktu yang boleh kami berikan untuk kami belajar, bahwa kami untuk lebih mengenal tentang Yesus. Kami tidak gampang terpengaruh, kami boleh belajar kepada Alkitab sebagai dasar yang memegang otoritas atas kehidupan kami sebagai orang Kristen. Berkati setiap kekasih kami yang sedang belajar bersama-sama. Biarlah pembelajaran ini memperdalam keyakinan kita dan cinta kita kepada Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa, kami bersyukur dan kami berdoa dalam nama-Mu Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Shalom. Sampai jumpa lagi. Tuhan Yesus memberkati.